Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang fadilah daripada kita mengamalkan ayat kursi secara istiqomah, di mana apa yang saya sampaikan ini terdapat di dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar yang dikarang atau dirangkum oleh Syekh Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili pada halaman ke-147. Disampaikan qala Syekh Al-Kabir Muhyiddin Ibnil Arabi, disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibni Arabi qaddasallahu sirrahu, man qara'ah ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, adada hurufiha, dengan hitungan sebanyak jumlah hurufnya ayat kursi, wahia mi'atun wa sab'una harfan, di mana jumlah daripada huruf ayat kursi ini sebanyak 170 huruf. Jadi sahabat-sahabat sekalian, nanti ketika mengamalkannya, yaitu membaca sebanyak 170 kali sebanyak huruf-huruf yang ada pada ayat kursi. Maka ketika itu dilakukan secara istiqomah, maka insya Allah nalah darajatan adimatan, maka dia akan mendapatkan derajat yang sangat mulia. Bainan nasi, di antara manusia. Wa kana mahbuban, dan dia juga akan dicintai oleh banyak orang. Marghuban, dia juga disegani, artinya dicintai juga sekaligus disegani. Wa mu'azzizan wa mukarraman, serta dia dimuliakan. Jadi ketika dia datang, maka dia akan dimuliakan oleh orang lain. Maka ini adalah fadilah yang sangat luar biasa yang harus kita ketahui. Wa mukarraman indas salatin, dia juga dimuliakan di antara orang-orang besar. Ketika bersama dengan orang besar pun akan memuliakan Anda sekalian ketika mengamalkan ayat kursi ini. Wal wuzara, begitu juga para menteri juga akan memuliakan, artinya para pejabat, para raja, para penguasa, maka akan memuliakan orang-orang yang mengamalkan ayat kursi ini. Wa kasyafallahu alaihi abwabal khairat, selain juga mendapatkan fadilah dimuliakan oleh banyak orang, maka oleh Allah akan dibukakan semua pintu kebaikan baginya. Artinya sahabat-sahabat sekalian, ketika pintu kebaikan dibuka, yaitu aura positifnya dibuka bagi orang yang mengamalkan ini, maka segala keinginannya, segala hal-hal yang terbaik untuk dirinya, maka dia akan mendapatkannya dengan mudah. Oleh sebab itu penting bagi sahabat-sahabat sekalian untuk mengamalkan ini, supaya energi positif yang ada pada diri sahabat-sahabat sekalian akan selalu memancar, memberikan kebaikan-kebaikan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Wa alimal khazainah, dan Allah juga akan memberitahukan tempat-tempat yang mengandung sesuatu yang bisa menyebabkan dirinya
bisa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui. Wal maknunati, begitu juga harta-harta yang tersimpan, yang tersembunyi secara gaib, maka akan diberitahukan kepada orang yang mengamalkan amalan ayat kursi sebanyak 170 kali. Wa alimal mu'alijatah, juga orang-orang yang mengamalkan ini oleh Allah akan diberikan kemampuan untuk bisa mengobati, mendeteksi penyakit yang diderita oleh orang. Ini sangat penting bagi para praktisi yang biasanya mengobati, membantu orang lain dalam hal pengobatan, maka hendaklah amalkan amalan ayat kursi ini. Maka dengan seperti itu Allah akan memberikan ilham kepada orang yang mengamalkannya apa obat dan apa penyakitnya. Ini penting sekali bagi para praktisi yang bergerak di bidang pengobatan. Watta'tilati, begitu juga untuk membatalkan sihir atau mengobati sihir atau membatalkan sihir yang sudah masuk kepada orang lain. Makanya penting sekali ini diamalkan oleh para praktisi, karena selain juga bisa mengobati penyakit secara zahir, maka penyakit secara batin pun seperti terkena sihir, terkena santet, terkena teluh, terkena guna-guna, maka akan oleh Allah diberikan ilham bagaimana cara untuk bisa mengobatinya. Wa a'tahullahu ta'ala al-ilmah wal hikmatah dhahiran wa batinan. Selain itu Allah juga akan memberikan kepada orang yang mengamalkan ayat kursi sebanyak 170 kali, yaitu ilmu-ilmu hikmah, begitu juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa yang harus dia ketahui di dalam menjalani kehidupan ini, baik secara zahir maupun secara batin. Wasakhkhara lahu bani adamah, dan Allah juga akan menundukkan baginya adalah Bani Adam wa banati Hawa, menundukkan semua laki-laki maupun perempuan. Artinya orang yang mengamalkan ini ketemu dengan siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, oleh Allah akan ditundukkan baginya, sehingga dia akan mudah untuk melaksanakan apa yang diinginkannya. Sahabat-sahabat sekalian, bagaimanakah tata cara pengamalannya? Tata cara pengamalannya adalah hendaklah sahabat-sahabat sekalian mengamalkannya di waktu yang sekiranya senggang. Artinya yang bisa istiqomah di waktu itu untuk melaksanakannya. Alangkah baiknya amalan ini diamalkan di waktu malam. Jadi ketika di atas jam 12, maka amalkan amalan ini dengan tata cara, yaitu kita membacanya sebanyak 170 kali. Apakah ada tawassul atau ada Fatihah? Tidak perlu untuk mengirimkan suratul Fatihah, karena ini adalah ilmu yang ammah, ilmu yang terbiasa diamalkan oleh para aulia, oleh para praktisi, oleh para masyayikh, sehingga dengan tata cara yang sudah diamalkan secara umum ini, maka tidak perlu membutuhkan Fatihah atau hadarat kepada orang-orang tertentu. Apakah boleh mengirimkan Fatihah sebelum membaca? Boleh. Silahkan. Misalkan sahabat-sahabat sekalian menginginkan membaca suratul Fatihah kepada para guru-guru, kepada orang tua, terus kepada Syekh Muhyiddin Ibni Arabi ini, karena yang menyampaikan beliau, maka sah-sah saja. Andai kata tidak mengirimkan Fatihah, maka tetap fadilah daripada mengamalkan ayat kursi ini akan tetap didapatkan oleh sahabat-sahabat sekalian.
Sahabat, inilah yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada silap kata. Dan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.